Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Pak Haji dari kelas 10 TAB. Di sini saya ingin menjelaskan bagian-bagian mikrometer seperti gambar yang ada di samping saya. Berikut ini kamu tahu nggak ini gambar bagian apa dari mikrometer? Ya, betul sekali, ini adalah gambar dari rahang tetap atau anvil yang berfungsi sebagai landasan atau titik referensi tetap untuk menahan benda kerja saat diukur, memastikan benda tidak bergerak agar mengukur menjadi akurat dan presisi serta berhadapan langsung dengan spindle. Bahwa juga mau tahu lebih lanjut tentang bagian mikrometer yang lain, yuk simak video berikut ini. Dalam video ini terdapat 9 bagian mikrometer termasuk anvil yang saya jelaskan sebelumnya tadi. 1. Rahang tetap anvil berfungsi sebagai landasan atau titik referensi tetap untuk menahan benda kerja saat diukur, memastikan benda tidak bergerak agar pengukuran menjadi akurat dan presisi serta terhadapan langsung dengan spindle poros gerak. 2. Rahang gerak spindle berfungsi sebagai komponen bergerak yang menjepit benda kerja bersama anvil untuk mengukur dimensi benda secara akurat. Spindle bergerak maju mundur untuk menyesuaikan posisi terhadap benda yang diukur, memastikan ketelitian pengukuran biasanya 0,01 mm dengan memberikan tekanan konsisten bersama ratchet stop. 3. Sliver screw skala utama berfungsi sebagai tempat terukurnya skala utama dalam satuan mm atau inci yang menjadi acuan dasar dalam pembacaan hasil pengukuran berbentuk tabung statis. Slide berfungsi sebagai lintasan timbal dan tempat membaca acuan biasanya dalam satuan 0,5 mm yang kemudian dijumlahkan dengan skala timbal untuk hasil grafik. 4. Timbal skala putar berfungsi sebagai komponen pemutar untuk menggerakkan spindle poros geser mendekati atau menjauhi anvil landasan saat mengukur objek, sekaligus sebagai tempat tertara skala nilai skala putar untuk membaca hasil pengukuran presisi. 5. Ratchet berfungsi memberikan tekanan yang konsisten dan terkontrol pada benda yang diukur dengan cara menghasilkan bunyi klik saat putaran melebihi tekanan yang ditentukan, mencegah pengguna mencegahkan terlalu kuat dan memastikan hasil pengukuran akurat serta berulang. 6. Frame berfungsi sebagai rangka utama atau penyangga yang menampang seluruh komponen mikrometer, menyediakan struktur yang kokoh dan berfungsi sebagai pegangan saat mengukur. Bingkai ini biasanya berbentuk C dan terbuat dari logam tahan panas. 7. Lock berfungsi menahan atau mengunci posisi spindle poros geser atau tidak bergerak atau bergeser setelah proses pengukuran selesai. 8. Skala utama berfungsi sebagai acuan dasar pembacaan ukuran dalam 1 mm. Komponen ini menunjukkan nilai pengukuran utama sebelum ditambahkan dengan nilai dari skala non-news timbal. Untuk hasil yang isi skala ini terletak pada batang silinder yang slide. 9. Skala ini berfungsi memberikan nilai tambahan pada hasil pengukuran, meningkatkan presisi dan akurasi 0,01 mm. Skala ini membantu membaca lebih detail pada tingkat desimal. Nah, jadi kesimpulannya dalam mikrometer memiliki beberapa bagian penting yang bekerja sama untuk mengukur dimensi objek dengan presisi tinggi. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.